Mungkin tak banyak yang mengira jika ucapan presiden-presiden kita itu akhirnya menjadi kenyataan hari ini, teman-teman. Di mana sebuah eskalasi perang dagang yang sangat besar di dunia internasional akhirnya pecah semalam, teman-teman. Dengan sikapnya Uni Eropa dan Amerika Serikat. What is happening in the world economy today is that we are heading toward infinity war. Jadi Amerika Serikat ini memantik sebuah perang dagang asimetris, teman-teman, yang melibatkan banyak sekali negara, termasuk Indonesia, pasti terbawa dan sekaligus merubah konstelasi hubungan dagang ekonomi dunia internasional yang dulunya berporos-poros mungkin akan pecah. It also has to be clear. Europe has not started this confrontation. We do not necessarily want to retaliate, but if it is necessary, we have a strong plan to retaliate and we will use it. Uni Eropa akhirnya ikut bersikap ketika Presiden Donald Trump mulai menerapkan tarif pada barang-barang produksi, teman-teman. Jadi tidak hanya barang-barang jadi, sekarang Donald mulai mengacak-ngacak barang-barang produksi seperti besi, aluminium, bauksit. I'm not sure that they've ever seen it. Steel, we have tariffs on steel. They've been here for a while. Steel and aluminum. So far, the US administration has announced a 25% increase of tariffs on imports of steel and aluminium, cars and car parts. The next sectors facing tariffs will be semiconductors, pharmaceuticals and timber. And tomorrow we expect another announcement. Dan mengacak-ngacak kelompok-kelompok ekonomi akhirnya menjadi tercerai-berai. Satu contoh, China dan Jepang itu bisa berdiri bersama in a way that we've never seen in the past. China, Japan, and South Korea say they will jointly respond to U.S. tariffs. Apa korelasinya dengan Indonesia? Tentu sangat banyak, teman-teman. Karena apa? Indonesia itu rajanya bauksit, ya kan? Untuk alumina memang Indonesia baru bergerak di tahunnya Presiden ke-7 Jokowi ya, di mana di situ didirikan smelter segala macam. Nah, yang unik lagi pada 2018 silam itu Presiden ke-7 Jokowi juga menyebut jika Thanos akan menyulut trade war yang sangat besar, asimetris karena hampir semua negeri kena dampak, nggak peduli blok kanan, blok kiri, blok atas, blok bawah. Entah kenapa ini sangat mirip dengan situasi kali ini. Begitu tarif Presiden Trump mulai mengincar bahan pokok industri, banyak negara bisa terdampak sehingga yang lemah akan kalah. Pada 2018 itu, Presiden ke-7 juga menasihati semua pemimpin agar tak menjadi Thanos yang ingin hebat dengan menginjak yang lain. I and my fellow Avengers stand ready to prevent Thanos. Thanos is the misguided belief that in order us to succeed, others must surrender. It is misperception that the rise of some necessarily mean the decline of others. Therefore, the infinity wars is not only about our trade wars, but about each and every one of us relearning the lesson of history that. Dan demikian juga baru-baru saja Presiden Prabowo itu beberapa minggu sebelumnya itu sudah memberikan statement bahwa situasi dunia ini dari wajah beliau itu ya, itu menunjukkan concern gitu loh. Ini situasi dunia ini sedang tidak baik-baik. Pada saat beliau juga melestarikan sebuah KEK yang isinya juga ada tentu saja mengelola tentang hilirisasi di dalam itu. Ke arah sana, saya kira nanti kita lihat semakin ke depan semakin baik, semakin kuat ya. Fundamental ekonomi kita kuat. Kalau di sana sini ada goncangan gitu, goncangan dunia, tapi kita kuat, fundamental kita kuat. Alhamdulillah saya lihat
kurang seminggu Lebaran ya, saya kira harga-harga pangan, harga-harga sembako terkendali. Presiden Prabowo juga seperti sudah meramalkan ya, dengan segera beliau menghemat anggaran, sebab yang terjadi adalah ketika resesi global itu memang terjadi, itu artinya beliau butuh tambahan subsidi untuk masyarakat. Lalu bagaimana dampak meluasnya perang dagang ini? Analisa positifnya, RI justru bisa memanfaatkan sebagai peluang. Misal mempercepat CEPA dengan salah satu pasar tunggal terbesar di dunia yang sangat ribet dan sangat lama rundingannya, yaitu Eropa. Sebab Uni Eropa ini gara-gara aksi Trump ini itu membutuhkan mitra lebih banyak. Bahkan Indonesia sudah disebut-sebut oleh Bu Ursula. We are in intense negotiations with Indonesia and Thailand, and later this week President Costa and I will head to Samarkand for the first ever summit between the European Union and Central Asia. Peluang positif lainnya bagi RI yaitu menguatkan hilirisasi, apalagi RI sudah menggelar hilirisasi jauh sebelum trade war ini terjadi. Ya istilahnya aji mumpung negara-negara besar itu sibuk trade war, RI masuk jadi pemenang. Ada resesi ekonomi sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah yang mereka miliki, sibuk dengan problem-problem, menyelesaikan problem-problem yang mereka miliki, dan melupakan kita. Ya, inilah kesempatan kita untuk membangun industri. Lalu analisa negatifnya, tantangan yang pertama adalah GDP growth, inflasi, lalu pasar saham dan pasar uang. Yang jelas Presiden Prabowo dan tim ekonominya, tim moneternya harus betul-betul siaga. Karena apa? Sentimen itu muncul begitu saja. Kekhawatiran itu juga bisa menjadi salah satu poin terpuruknya kurs. Akhirnya moral atau sentimen pasar itu menjadi kendor. Ditambah rumor-rumor yang tidak jelas, di mana rumor itu nggak bisa membedain mana defisit, mana surplus, mana laba rugi sebuah perusahaan, mana cash is the king, not profit gitu. Dicampur aduk prinsip-prinsip ekonomi mikro atau emiten dengan prinsip-prinsip ekonomi sebuah negara dijalankan. Jadi nggak ketemu sama sekali, sampai ada juga yang menganalisa Presiden Prabowo bulan Juni mencetak uang. Ini luar biasa dan harus diluruskan oleh Bank Indonesia, Bank Sentral ya, termasuk tim moneter ekonomi Presiden Prabowo. Kenapa? Karena Presiden itu tidak memiliki kewenangan mencetak uang, mengatur money velocity, peredaran uang. Dia nggak punya hak seperti itu. Ada undang-undangnya. Ini seperti ini teman-teman. Siapa yang berhak? Yang berhak adalah Bank Indonesia. Sebagai bukti teman-teman, di setiap uang yang teman-teman punya itu tulisannya bukan Presiden Indonesia gitu, bukan, tapi Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah seperti itu dulu kajian singkatnya teman-teman. Mimin sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman semuanya, dan juga bagi teman-teman yang merayakan Hari Raya Nyepi, selamat Hari Raya Nyepi. Terima kasih, salam semuanya.